Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama ya. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Jadi kalau ibu bertanya nanti jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, jadi ibu kali ini mau mengajarkan anak-anak tentang kelas 7 semester 2 bab 8, yaitu akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu riya dan nifak. Jadi tujuan pembelajaran kali ini peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi akhlak tercela kepada Allah, yaitu riya dan nifak, mampu mensimulasikan contoh, dan mampu mengidentifikasikan tentang dalil-dalil akhlak tercela. Oke, materi kali ini yang akan dibahas yaitu pengertian riya dan nifak, dalil riya dan nifak, contoh riya dan nifak, dan macam-macam riya dan nifak. Oke, buku paket anak-anaknya bisa dibuka ya, halaman 148. Mari kita buka pelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum masuk materi, ibu akan bertanya nih, apakah ada yang bisa menjelaskan gambar 1 dan gambar 2? Oke, Mbak Femia. Di gambar 1 sama gambar 2 itu hampir sama, karena dua-duanya, yang pertama gambar 1 itu gambar orang sholat, tapi dia mengambil gambarnya dan diupload ke sosial media biar mendapat pujian dari orang-orang. Dan gambar yang kedua juga sama, dia bersedekah tapi diupload ke sosial media juga. Iya, betul. Baik sekali ya penjelasan Mbak Femia. Jadi contoh gambar tersebut merupakan suatu amalan kebaikan yang mereka umbar ke orang lain dengan cara memfoto atau ngevideo dan nanti bisa jadi di-up ke media sosial seperti itu. Jadi pengertian riya adalah dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Jadi secara singkat, riya adalah suatu amalan perbuatan yang kita lakukan itu dengan niat untuk mendapat pujian dari orang lain, seperti itu. Sekarang dari pengertian riya tadi merupakan perbuatan yang negatif ya. Jadi Allah sudah melarang dan berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 188. Sekarang ibu akan meminta anak-anak untuk membacakan surat tersebut dan artinya. Dari cowok dulu yang bisa membacakan, tolong. Nasir Pak, Bu, Nasir. Ya, Mas Nasir, silakan tolong dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. La tahsabanna alladziina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adab wa lahum adabun alim. Artinya, Bu. Ya, silahkan. Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan.
Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih. Oke, terima kasih ya yang sudah membacakan. Jadi Ibu akan menjelaskan makna tersirat dari arti tersebut, di mana orang yang melakukan perbuatan riya adalah orang yang merugi. Kenapa disebut orang merugi? Karena mereka sudah sia-sia melakukan perbuatan kebaikan, namun perbuatan mereka itu tidak diterima oleh Allah SWT, dan mereka juga mendapatkan azab siksa neraka yang amat pedih. Itu. Oke, selanjutnya macam-macam perbuatan riya. Ibu akan meminta tolong dibacakan lagi yang mau. Oke, tolong dua-duanya. Itu ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, melainkan demi mencari tujuan orang lain, kebanggaan atau tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Terus riya nafsi yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tapi dengan maksud agar dia dinikmati dan dimuliakan oleh masyarakat. Oke, baik, terima kasih Mbak India atas bacaannya. Jadi perbedaan antara keduanya tersebut terdapat dalam pengertiannya, di mana riya jali. Riya jali artinya itu biasanya nampak atau sengaja. Jadi melakukan perbuatan riya dan menampakkannya dengan terang-terangan gitu. Seperti contoh kayak yang biasa kita temui orang yang kayak ngevlog kayak gitu, kadang kayak bilang, "Hey guys, kita mau sholat nih," kayak gitu. Itu termasuk bisa jadi dikatakan riya jali. Selanjutnya riya khafi. Khafi artinya samar-samar, yang biasa diartikan secara tidak terang-terangan. Jadi contoh riya khafi yaitu orang yang melakukan sholat tapi di depan orang banyak gitu, dengan niat mendapat pujian gitu. Selanjutnya, apakah ada yang bisa mendeskripsikan gambar di bawah ini? Oke, Mbak Indi. Itu di gambarnya ada dua orang dia yang saling tolong menolong. Iya, betul. Jadi ini ada dua orang, yang satu minta ditolong, yang satu menolong. Sedangkan yang menolong ini mereka tidak ikhlas melakukannya karena dia hanya mengulurkan tangannya tapi tidak menggunakan tali yang ada di belakangnya. Jadi nifaq adalah secara bahasa berasal dari nafiqah, yaitu lubang tempat keluarnya yarbu atau tikus. Sedangkan nifaq berasal dari kata nafaq, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nifaq juga bermuka dua atau berpura-pura pada agamanya, atau lubang tikus di padang pasir yang susah ditebak tembusannya. Sedangkan menurut istilah adalah sikap yang tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Tindakan yang selalu dilakukan adalah kebohongan, baik terhadap hati, terhadap Allah maupun kepada manusia. Orang yang melakukan perbuatan nifaq adalah munafik. Jadi secara singkat, nifaq adalah orang yang melakukan perbuatan namun berbeda. Jadi ucapannya A tapi perbuatannya B kayak gitu. Jadi berbeda. Dan itu orang yang melakukan nifaq adalah munafik. Selanjutnya Ibu akan meminta anak-anak yang cewek, yang perempuan untuk membacakan ayat dan dalil. Oke, Mbak Diva. Dari larangan berbuat nifaq. Wa'adullah munafiqin wal munafiqati wal kuffara nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhu wa lahum adzabun muqim. Artinya Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka dan bagi mereka azab yang keras. Oke, terima kasih Mbak Diva atas bacaannya. Jadi makna atau kandungan surat tersebut adalah orang munafik atau orang yang berbuat nifaq itu termasuk golongan orang kafir juga. Jadi mereka akan kekal di dalam neraka dan Allah akan melaknat mereka bagi azab yang dan dengan azab yang kekal. Oke, selanjutnya macam-macam perbuatan nifaq. Ada dua, yaitu nifaq i'tiqadi, suatu perbuatan
yang menyatakan dirinya beriman namun dalam hatinya kosong, tidak ada keimanan. Selanjutnya nifaq amali, menafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Jadi perbedaannya yaitu i'tiqad atau keyakinan dalam hati. Jadi contohnya itu seperti kayak Islam KTP. Jadi dia Islam identitas doang, namun dia tidak melakukan kewajiban sebagai seorang muslim. Selanjutnya nifaq amali, contohnya seperti gambar sebelumnya, dia menolong tetapi tidak dengan ikhlas seperti itu. Selanjutnya Ibu akan bertanya nih, dari materi yang telah Ibu jelaskan, adakah yang bisa membedakan gambar tersebut? Ya, Bu. Oke, Mbak Safa. Jadi gambar pertama itu termasuk perbuatan riya, kemudian yang gambar kedua itu termasuk perbuatan nifaq. Oke, benar sekali ya. Jadi gambar satu merupakan perbuatan riya, yang dalam spesifiknya contoh riya jali gitu. Yang gambar kedua contoh nifaq amali. Karena ada dua orang, yang satu minta simpati, yang satu bersimpati, namun salah satu dari mereka itu ada yang menyakiti di belakangnya gitu. Dari yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Ya, silahkan Nasir. Kalau youtuber itu riak. Oh, oke, terima kasih. Ada halilintar itu. Aduh. Ya, ayo. Tadi kan ada riak yang dalam perbuatan sama ketika masyarakat gitu, pandangan gitu. Nah, apa perbedaan dari riak sama eksistensi? Itu ada tuh lembaga amal. Nah, di situ kan kayak butuh proposal gitu. Nah, kalau nggak foto, nah kan masyarakat juga nggak mau menyumbang. Nah, apa bedanya itu dengan riak? Oh, oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Saya akan menjawab pertanyaan Mas Nasir sebisa saya. Jadi para YouTuber itu kan dia ngevlog atau menunjukkan semua perbuatannya itu. Ya kembali lagi tergantung niat mereka. Kalau niat mereka emang riya, ya itu termasuk perbuatan riya. Tapi kalau mereka emang tujuannya dengan menunjukkan kebaikan, maksudnya ya tergantung hati aja. Hati mereka itu melakukan dengan riya atau enggak gitu. Kalau Mas Fatwa itu dia itu kan kayak proposal ya, menunjukkan foto dengan sebagai bukti gitu. Itu menurutku kayak berbeda dengan riya, karena konsepnya aja sudah berbeda gitu. Soalnya proposal itu kan kayak menunjukkan bukti gitu, bukan menunjukkan kebaikannya kayak gitu. Ya. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan yang Ibu dapat simpulkan yaitu riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Ancaman siksa yang pedih bagi pelaku riya terdapat dalam Quran surat Ali Imran 188. Terdapat macam riya yaitu riya jali atau terang-terangan dan riya khafis secara samar. Sedangkan nifaq adalah sikap perbuatan antara ucapan dan perbuatan itu berbeda. Ancaman berupa neraka jahanam dan terdapat dalam Quran surat 60 atau ayat 68. Terdapat macam nifaq yaitu i'tiqadi atau keyakinan dan nifaq amali atau perbuatan. Oke, jadi yang Ibu simpulkan ini kita perlu sikap was-was atau waspada terhadap apa yang perbuatan yang kita lakukan. Jadi karena kita nggak tahu kita ini berbuat riya atau enggak, karena yang hanya tahu itu hanya iman kita, hati kita dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keseharian kita perlu was-was atau waspada dengan perbuatan kita yang lakukan. Oke, terima kasih atas antusias semua anak-anak dalam belajar kali ini. Terima kasih. Pesan Ibu untuk selalu belajar dan bertolabul ilmi ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.